Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali materi kita. Kemarin sudah selesai akikah dan juga tentang udhiyah. Sekarang kita bahas materi yang terakhir di semester 1 yaitu tentang haji. Nanti ini selesai masuk kitabul jihad. Haji nanti Anda kirimkan file ringkasan untuk haji ya. Yang bisa pelajari di file tersebut ada sekitar 9 atau 10 halaman saja. Ya, agar kita sama-sama bisa belajar. Ya. Yang pertama, ta'riful haji al-hajju fil lughah al-qasdu. Itu apa? Secara bahasa haji itu adalah qasdu, menyengaja. Wa fi syar'i ta'abbudu lillahi bi ada'il manasik fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a fi sunnati. Secara istilah adalah suatu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tata cara tertentu, manasik ya. Metode-metode tertentu di suatu tempat khusus dan juga di waktu yang khusus alama ja'a fi sunnah, sesuai dengan apa yang telah datang, apa yang dibawa oleh as-sunnah, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Surat Ali Imran ayat 97. Kemudian kita lanjutkan ke syarat-syarat haji. Sebelum seseorang ingin berhaji, maka dia harus tahu dulu syarat-syarat haji itu apa saja. Yang pertama adalah al-Islam. Dia harus beragama Islam. Fala yajibul hajju 'alal kafir wa la yasihhu minhu. Maka tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah. Di anal Islam syaratun li sihhatin ibadah. Karena Islam itu adalah syarat sah diterimanya suatu ibadah. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Dia berakal. Fala yajibul hajju 'alal majnuni wa la yasihhu minhu fi hali jununihi. Maka tidak wajib haji bagi orang yang tidak berakal, yaitu orang majnun, orang gila, dan juga tidak sah ketika orang gila tersebut berhaji, hajinya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, yaitu sudah balik. Fala yajibul hajju 'ala as-sabi. Maka orang yang belum balik, yaitu anak kecil, tidak wajib haji. Karena wa li'annahu laysa min ahli taklif wa marfu'un anhu al-qalam hatta yablugh. Nah, karena dia bukan termasuk ahlut taklif, yaitu yang terbebani syariat, wa marfu'un anhu al-qalam, dan pena-pena catatan itu belum dituliskan bagi anak kecil tersebut hatta yablugh, sampai dia sudah balik. Lakin law hajja fa hajjuhu sahih. Tetapi kalau anak kecil itu berhaji, maka hajinya sah. Wa yanwilahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan. Dan ketika anak kecil itu yang sedang berhaji belum memayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, maka walinya atau orang tuanya meniatkan untuk anak kecil tersebut hajinya. Wala yakfihi an hajjatul Islam. Akan tetapi walaupun dia sudah berhaji, misalnya seseorang ketika kecil dia sudah berhaji, belum balik ya sudah berhaji, akan tetapi hajinya tersebut kewajiban hajinya tersebut belum gugur. Nah, tetap dia harus berhaji ketika sudah balik. Nah, ketika waktu kecil itu hajinya sah, tapi belum menggugurkan kewajiban hajinya dia ketika nanti sudah balik. Kemudian yang keempat al-hurriyah, merdeka. Fala yajibul hajju 'alal 'abdi. Maka tidak wajib haji bagi
budak sahaya, hamba sahaya, li'annahu mamlukun la yamliku syai'an, karena budak itu mamluk, dimiliki oleh tuannya, la yamliku syai'an, dan dia tidak memiliki apapun, dirinya saja dia tidak memiliki, dirinya itu dimiliki oleh siapa? Oleh tuannya. Lakin law hajja sahha hajjuhu in kana bi idni sayyidihi, akan tetapi ketika seorang budak hamba sahaya berhaji, maka hajinya sah dengan syarat sudah izin kepada tuannya. Jadi orang yang apa tadi, anak kecil dan budak atau hamba sahaya hajinya sah. Akan tetapi tadi orang gila hajinya tidak sah. Yang kelima, yang terakhir adalah al-istita'ah, yaitu mampu. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fa ghairul mustati' maliyan bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'ul. Nah, maka bagi orang yang tidak bisa, tidak mampu secara malian, secara harta, misalnya dia tidak memiliki bekal yang cukup bagi dia dan cukup bagi orang yang dia tinggalkan, keluarga yang dia tinggalkan di kampung halamannya. Jadi misalnya di Indonesia, dia mau pergi haji ke Makkah, maka dia harus mencukupi kebutuhannya baik ketika berangkat, kemudian ketika di sana, dan ketika akan pulang, harus cukup. Nah, dan juga tidak hanya itu, dia harus meninggalkan harta yang cukup untuk keluarga yang ditinggal. Aw kana la yamliku rahilatan tawsiluhu ila Makkah wa tarudduhu, atau misalnya seorang tidak memiliki kendaraan yang dapat mengantarkannya ke Mekah untuk menunaikan haji dan watarudduhu, itu kembali lagi ke kampung halamannya, tidak punya, misalnya dia punya kendaraan atau tidak punya uang untuk membayar transportasi ke sana untuk haji, maka dia belum wajib haji. Nah, itu kemampuan harta. Adapun badanian, misalnya orang yang tidak mampu berhaji karena sebab badan, kemampuan fisiknya, contohnya bi angkana syekhon kabiron, misalnya dia sudah tua, renta, atau maridun, atau dia dalam keadaan sakit, wala yatamakkanu minar rukub, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk berkendara, bersafar dari negerinya ke Makkah, wa tahammuli masyaqqis safar, dan juga tidak mampu untuk menanggung beban beratnya perjalanan, beratnya safar, atau kana tariq ilal haji ghairi aminin, atau di jalan, misalnya di jalan menuju Makkah untuk berhaji ghairu amin, tidak aman, ka'ayyakuna bihi qutta'ut turuq, seperti ada begal qutta'ut tariq, itu begal, au wabah, atau sedang ada pandemi wabah, au ghairi dzalika mimma yakhafu al-hajju ma'ahu ala nafsi wa malihi, atau selain itu yang orang yang akan berhaji itu merasa takut akan menimpa sesuatu pada dirinya ataupun hartanya. Jadi ada dua, harta, dia harus mampu hartanya, kalau tidak mampu maka tidak wajib. Kemudian juga dia harus badannya kuat untuk melaksanakan haji, dan juga ketika di perjalanan nanti, atau keadaan negerinya, misalnya keadaan negerinya sedang tidak aman, atau tadi sedang ada wabah, pandemi, tidak bisa keluar dari negerinya, maka dia bukan orang yang mustati', tidak terpenuhi syarat istita'ah.
Wa minal istita'ati fi hajjil mar'ah, dan juga termasuk kemampuan, syarat kemampuan dalam hajinya seorang wanita adalah wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril haji, yaitu ditemani oleh mahramnya ketika sedang safar untuk berhaji maupun ketika di Makkah sana, ketika melaksanakan manasik haji. Nah, jadi untuk perempuan, untuk muslimah, maka ditambah syarat yang selanjutnya, yaitu wujudul mahram, ada mahram yang menemani wanita tersebut. Kemudian selanjutnya adalah miqat, mawaqitul haji wal umrah. Miqat, apa itu miqat? Sering dengar miqat Yaman, miqat Indonesia dan sebagainya. Apa itu miqat? Al miqat lughatan wal had, yaitu perbatasan atau batasan secara bahasa. Wa sya'an wa maudhi'ul ibadah aw zamaniha. Secara istilah, miqat itu adalah tempatnya untuk beribadah atau waktu untuk beribadah. Fatan qasimu al-mawaqit ila zamaniyah wa makaniyah. Oleh karena itu, miqat ini terbagi menjadi dua, miqat zaman, jadi ya zaman ini, dan makan, yaitu tempatnya, maudhi'nya, tempatnya. Adapun untuk miqat zamaniyah, itu miqat yang berkaitan dengan waktu haji dan umrah. Fal umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanah. Maka untuk umrah boleh melaksanakannya, boleh dilakukan di setiap waktu, kapanpun umrah itu dibolehkan. Wa ammal hajju, adapun haji, falahu ashhurun ma'lumat la yasihhu syai'un min amalil haji illa fiha. Adapun untuk haji, maka haji itu memiliki bulan-bulan khusus yang tidak sah amalan-amalan haji ketika dilakukan di selain bulan-bulan tersebut. Liqauli ta'ala al-hajju asyhurum ma'lumat. Bagaimana firman Allah, haji itu pada bulan-bulan yang sudah maklum, sudah diketahui. Yaitu bulan apa saja bulan-bulan haji, yaitu mulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan berakhir di Dzulhijjah. 3 bulan ini. Waktu ini miqat zamaniyah, miqat waktu untuk melaksanakan haji dan umrah. Adapun miqat makaniyah, miqat yang berkaitan dengan tempat, maka kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.